يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'lim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena detik ini kita semua masih berada di atas kebaikan, masih berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang insya Allah akan menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita juga senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lisan-lisan kita selalu basah dengan salawat kepada beliau, dan semoga salawat yang keluar dari lisan kita semakin menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada dua hal yang bisa menjadikan seseorang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ada dua poin penting yang kita semua harus memahami hal ini agar kemudian kita bisa kuat dan kokoh di atas ketaatan kepadanya. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kalau seseorang ingin kemudian bertahan kuat di atas ibadah, bertahan kuat di atas amal soleh, bertahan kuat di atas kebaikan, maka pondasi yang paling utama itu adalah ilmu. Maka tatkala ada majelis-majelis ilmu seperti ini, maka coba paksa diri untuk bisa ikut di dalamnya. Karena bisa saja di dalam majelis ilmu seperti ini, di dalam ta'lim seperti ini, ada satu dua nasihat yang kemudian menghunjam ke dalam jiwa kita, ke dalam dada kita, dan itu yang membuat kita istiqomah di atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Anggaplah misalnya jemaah sekalian tentang sholat. Kenapa masih ada saudara kita yang kemudian menganggap enteng, menganggap remeh yang namanya sholat, bermain-main dengan sholat? Bukan main-main saat di dalam sholat, sekalipun itu juga tidak dibenarkan. Tapi main-main di sini adalah tidak memberikan perhatian yang serius terhadap sholat. Artinya dia sholat itu apa adanya saja. Kalau baik perasaannya ya dia sholat, kalau tidak ya dia tinggalkan dan seterusnya. Sekiranya orang tersebut punya ilmu tentang sholat, maka saya yakin tidak akan bermain-main dengan perkara sholat. Cukup satu hadis saja, cukup satu ilmu saja yang sekian banyak ilmu tentang sholat. Misalnya Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwasanya kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab dari seorang hamba dari amalannya itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalannya ikut baik. Kalau orang menyadari ilmu tentang ini, maka tidak ada kemudian satu orang muslim pun yang menganggap remeh yang namanya sholat. Karena itu akan berbahaya buat amal solehnya yang lain. Kalau
sholatnya diterima, kalau sholatnya tertolak, maka amalan yang lain itu akan ikut tertolak. Inilah manfaatnya yang namanya sebuah ilmu. Dan kalau orang tidak menyadari, tidak pernah mendengarkan tentang nasihat ini, hadis ini, maka seperti itulah mereka memperlakukan yang namanya ibadah sholat lima waktu. Jadi kan juga dengan yang lainnya. Maka sekali lagi, mari kita untuk kemudian saling menguatkan, saling memanggil untuk bisa meramaikan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kemudian yang kedua di samping ilmu adalah berteman dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin kuat ke masjid berjamaah, berteman dengan orang yang selalu ke masjid berjamaah. Nah, yang seperti inilah yang kita harapkan. Karena seseorang itu dinilai agamanya itu berdasarkan kepada siapa dia berteman. Makanya Rasulullah memberikan satu perumpamaan. Ya, kalau seseorang itu berteman dengan penjual parfum minyak wangi, ya pasti dia juga akan ikut, ya wangi akan ikut tercium bau harumnya, karena dia selalu berdekatan berdampingan dengan yang memang menjual minyak wangi parfum. Demikian sebaliknya jemaah sekalian. Maka dibutuhkan saudara-saudara, dibutuhkan teman-teman yang soleh untuk kemudian kita bisa bersama-sama menafaki perjuangan perjalanan di atas ketaatan hingga kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang nasihat awal untuk memotivasi kita agar kemudian majelis ilmu seperti ini, taklim subuh yang hanya satu kali sepekan ini, ya kita berharap kita tidak lewatkan setiap pekannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, hidayah, taufiknya kepada kita semua untuk istiqomah mengikuti taklim ini. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh hari ini kita masuk ke hadis yang pertama tentang bab adab dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Hadis yang pertama adalah terkait dengan hak seorang muslim. Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Kitabul Jami' disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahu, wa idza 'atasa fahamidallahu fashammikhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Kemudian yang keempat, jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Jika dia sakit, jenguklah dia, dan jika ia mati, antarlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang pertama yang akan kita jelaskan pada pertemuan subuh hari ini. Tentu 6 poin ini ya kita tidak mungkin bisa habiskan, ya karena waktu kita sangat terbatas. Apalagi ya setelah taklim ini masih ada agenda kita yang jauh lebih, ya yang sangat penting juga, ya kita
lanjutkan taklimnya di luar sambil ngopi dan tanya jawab terkait dengan materi yang kita bacakan hari ini. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak seorang muslim ya atas muslim lainnya itu ada 6 yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Namun kemudian ya ulama kita mengatakan bahwasanya ya penetapan 6 hak saudara kita ya terhadap saudaranya, terhadap diri kita atau terhadap saudara kita, terhadap diri kita itu tidak dibatasi dengan 6 ini. Ada banyak ya hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya. Jadi ini bukan ya kita maknai bahwasanya hak saudara kita terhadap ya diri kita itu hanya 6. Ada banyak haknya. Misalnya dalam bertetangga, yang dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini juga hak dan tidak disebutkan di dalam hadis ini. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya ini penetapan angka 6 ini bukan patokan bahwasanya hanya inilah hak saudara kita terhadap saudara yang lainnya. Ada banyak, namun kemudian ini merupakan poin-poin penting saja yang disebutkan dalam hadis ini. Tentu terkait dengan hak seorang muslim atas muslim lainnya jamaah sekalian, maka disinilah kita memahami bahwa ajaran Islam ya agama kita ini adalah agama yang kemudian sangat-sangat memperhatikan yang namanya persaudaraan dan kasih sayang. Kenapa demikian? Ya Islam mengajarkan kepada kita agar kemudian hak saudara kita itu perlu ditunaikan. Kemudian hak kita juga saudara kita perlu tunaikan. Kalau ini dijalankan dengan baik, maka yang muncul kemudian adalah persaudaraan yang kokoh, yang kuat, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai. Tapi kapan hak-hak seorang muslim itu diabaikan, maka jangan berharap akan hadir yang namanya persaudaraan dan kasih sayang di dalamnya. Hak yang pertama jemaah sekalian, dan mungkin ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, ucapkan salam kepadanya. Berbicara tentang salam Bapak Ibu, maka minimal ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita harus tahu betul, kita harus sadar betul apa makna yang terkandung dari salam itu sendiri. Karena kalau seseorang tidak memahami kandungan makna atau pesan yang dibawa oleh kalimat salam ini, maka seseorang itu akan acuh terhadap persoalan salam ini. Tapi kalau orang betul-betul mengenal ya hakikat dari salam ini, maka orang pasti akan serius, akan memperhatikan tentang perkara salam ini. Maka terkait dengan makna salam jamaah sekalian, maka kita katakan bahwa tidak ada ucapan yang paling sempurna ya tatkala seseorang berjumpa dengan saudaranya itu adalah selain daripada ucapan salam. Adakah yang bisa menandingi? Adakah yang bisa menyaingi? Adakah yang bisa mendatangkan? Adakah di antara kita yang bisa mendatangkan satu kalimat yang ketika seseorang berjumpa dengan saudaranya, yang kalimat ini bisa mengalahkan kalimat salam? Kalau kita berjumpa, ya paling ya kalau misalnya kita ganti, ya mungkin kita pakai halo, mau kemana, selamat pagi, selamat malam, dan seterusnya. Sementara kalimat salam ini kalau kita pahami, assalamualaikum, keselamatan atasmu, warahmatullahi, kemudian
kemudian semoga Allah merahmatimu, Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, wa barakatuh, dan semoga Allah memberkahimu. Masya Allah. Adakah ucapan yang lebih dalam, yang lebih sempurna dari ucapan ini jemaah sekalian? Maka kalau seseorang paham akan makna ini, maka ini sangat luar biasa. Oleh karenanya jemaah sekalian, maka dibutuhkan kesadaran bahwa salam itu intinya adalah saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena tatkala seseorang mengucapkan assalamualaikum, ya, maka kalau saya kemudian salam kepada Bapak Ibu, berarti saya mendoakan seluruh yang hadir di masjid ini untuk mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan atasmu semuanya. Warahmatullahi, saya doakan Bapak Ibu semoga Allah menurunkan, mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada yang ada di masjid ini. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Maka tatkala kemudian dijawab, nah sama juga jawabannya. Masya Allah, disinilah ya betapa indahnya, ya betapa luar biasanya tentang ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat luar biasa. Maka berikutnya jemaah sekalian, tatkala kita mendoakan saudara kita, tatkala kita salam kepadanya, maka itu tidak sekedar keluar dari lisan kita. Tidak sekedar assalamualaikum, ya assalamualaikum warahmatullah, tidak sekedar hanya keluar dari itu, tapi seseorang ketika keluar ucapan salam, ketika kita mendoakan saudara kita keselamatan kepadanya, maka kita harus pahami bahwa kita menginginkan saudara kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana caranya supaya saudara kita selamat di dunia? Selamat dari siapa? Dari kita. Kalau kita yang mengucapkan assalamualaikum kepada si A, maka si A ini harus selamat dari kita. Selamat dari apa? Pertama, dia selamat dari lisan kita. Kita tidak mencelanya, kita tidak memfitnahnya, kita tidak menggibahnya. Intinya lisan ini harus kemudian dijaga untuk tetap saudara kita itu dalam kondisi selamat dari lisan kita. Tidak hanya dari lisan kita. Kalau kita sudah salam kepada saudara kita, maka kita harus memastikan bahwa saudara kita juga selamat dari perbuatan kita, dari tangan kita. Jangan ganggu. Kemudian selamat dari hati kita. Maka 3 poin ini yang harus disadari. Makanya ya salam ini sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai ya salam ini jamaah sekalian menjadi asbab untuk kemudian seseorang bisa memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru pertama kali ke Madinah, ya pertanyaannya, nasihat apa yang pertama Rasulullah sampaikan kepada penduduk Madinah? Dan tentu di sini kita akan melihat, ya kira-kira ya kalau seseorang bertemu, apalagi ini Rasul baru pertama ke Madinah, pasti yang dinantikan adalah ketika Rasulullah memberikan nasihat apa yang paling pertama keluar dari lisannya. Dan itu menggambarkan bahwa apa yang Rasul nasihatkan pasti itu sangat luar biasa. Pasti Rasul juga akan memilih nasihat yang paling dahsyat. Nah, kita coba lihat nasihat apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah ketika pertama kali masuk ke kota Madinah. Dalam sebuah hadis disebutkan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi tiba di kota Madinah, ya ajfalan nasu ilaihi fajintu fin nasi lianzura ilaihi,
Kemudian orang berbondong-bondong mendatangi Rasul karena penasaran, ini Rasulullah Muhammad ini ya seperti apa ini orangnya. Yang pertama penasaran seperti apa bentuk wajahnya, seperti apa penampilannya, karena ya di Madinah ini hanya terdengar berita tentang ya kemuliaan, keagungan dari baginda Rasul. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, maka semua berduyun-duyun, berbondong-bondong menemui dan melihat. Ya karena ya penasaran seperti apa. Penasaran yang kedua adalah kira-kira apa ya yang pertama kali diucapkan Rasul ya kepada kita sebagai penduduk Madinah. Maka dalam hadis ini disebutkan ya ketika nampak wajah beliau, maka ya Abdullah bin Salam yang ikut ke dalam rombongan itu mengatakan bahwasanya ya aku langsung tahu bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Dan hal pertama yang aku dengar dari beliau, kata Abdullah bin Salam dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya ayyuhan nas. Di sini poinnya nih. Wahai sekalian manusia. Ketika di hadapan Rasul itu sudah berkumpul banyak penduduk Madinah. Ini kata Rasul, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini perhatikan apa nasihat yang pertama. Afshus salam. Wah ini ya saya sepertinya merinding ya. Merinding maksudnya bisa-bisanya itu nasihat yang pertama Rasul sampaikan, ya ayyuhan nas afshus salam. Apa afshus salam? Wahai manusia, sebarkanlah salam. Kira-kira kenapa ya nasihat yang pertama itu salam? Tidak Rasul katakan wahai manusia dirikanlah sholat, tidak. Ya, wahai manusia bersedekahlah, tidak. Nasihat yang pertama afshus salam. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita tentang salam ini harus ada perhatian serius ini. Karena Rasul saja menjadikan nasihat pertamanya itu salam. Afshus salam. Kita lihat apa intinya, ya seperti apa ujungnya hadis ini. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Dua. Pertama, afshus salam, wa at'imut ta'am. Ini semua ini. Yang ketiga, wa sallu wan nasu niyam. Ini juga Masya Allah keindahan nasihat Rasul ya, keindahan hadis-hadis itu, susunan kata-katanya Masya Allah begitu indah, sama dengan Al-Quran. Kalau kita renungkan, coba kalau kita baca Qurannya, kalau kita membaca surah misalnya ya surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Susunannya itu memberikan gambaran betapa indahnya susunan Al-Quran ini. Ya, kalau kita pindah surah yang lainnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau sudah kira-kira bagaimana lanjutannya? Tidak mungkin berikutnya. Itu enaknya susunan Quran. Kalau biasanya mengikuti itu dulu, nanti lama baru kemudian berubah. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Masya Allah, itu indahnya Al-Quran ya. Kalau kita ke surah Al-Fajr, wal fajr, kira-kira setelah itu langsung kira-kira tidak, karena keindahan Al-Quran. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Kalau begitu bunyi berikutnya sama dengan yang keluar dari lisan Rasulullah. Coba kita perhatikan bagaimana keindahan susunan kata-katanya.
Ya, pertama Rasul katakan afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam. Tiga M di sini. Nasihat yang pertama Rasul, sebarkanlah salam, kemudian berikanlah makanan, wa sallu wan nasu niyam, dan sholatlah pada malam hari ketika kebanyakan orang itu tidur. Ya, sholat tahajud. Nah, apa intinya tadi? Kami katakan tidak mungkin Rasul memberikan nasihat yang paling pertama itu adalah salam, ya, kemudian memberi makan. Nah, ini enaknya kita di sini kita amalkan ini, masya Allah. Kita ini kan membahas salam di sini, sebentar kita beri makan di luar. Oh, berarti kita sudah mengamalkan hadis ini karena kita sudah membahas salam, kita lanjutkan makan-makan di luar. Masya Allah, ini sangat unik sekali ini. Pertama salam, kemudian kita makan-makan. Ya, di sini wa at'imut ta'am, berikan makan-makan. Ya, kami sangat mengapresiasi ya program dari ya pengurus ya pihak Masjid Baitul Qudus. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ya, apa yang ditetapkan bahwa tidak hanya sekedar taklim, tapi kita ada makan-makannya juga, ada ngopinya juga. Ya, berarti ya sangat sesuai dengan apa yang Rasulullah nasihatkan di sini. Nah, kita lihat apa ujungnya. Tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah, ini indahnya ya susunan kata-kata yang keluar dari lisan kita baginda Rasulullah SAW ini. Belum saja kita tahu maknanya itu, kalau orang betul-betul perhatikan itu, oh itu sudah bisa membuat dia merinding dirinya. Bagaimana tidak? Coba cukup saja bunyi-bunyinya saja. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini saja kalau kita dengar ini apa ya maknanya, kenapa MM semua ya? Ternyata dalamnya maknanya sangat luar biasa. Kalau seseorang menyebarkan salam, kalau seseorang memberikan makan, kalau seseorang kemudian bangun sholat ya di tengah malam, maka jaminannya dari baginda Rasul adalah ya tadkhulul jannata bisalam. Masuklah dia ke dalam surga dengan salam. Apa itu dengan salam? Dengan penuh keselamatan. Nah, ini tiga poinnya jamaah sekalian. Maka kalau ya kita pahami betul tentang ya salam ini jamaah sekalian, maka ya kita tidak akan ya bermain-main, tidak akan menganggap remeh terhadap persoalan ya salam ini. Nah, ini poinnya tentang ya berkenalan atau memahami makna terkait dengan salam ini. Maka pada intinya adalah ketika kita salam kepada saudara kita, maka rasakan bahwa kita sedang mendoakan saudara kita. Assalamualaikum, kita doakan saudara kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Warahmatullahi, kita doakan saudara kita agar Allah merahmatinya, agar Allah mencintainya, agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Terhadap dirinya, terhadap keluarganya, ya terhadap anaknya. Kalau seseorang yang kita selami warahmatullahi punya kendaraan mobil, maka kita mendoakannya supaya kendaraannya itu diberikan rahmat oleh Allah. Kalau seseorang itu punya pekerjaan, kita doakan pekerjaannya itu dirahmati oleh Allah. Maka sangat disayangkan jemaah sekalian kalau amalan ini kemudian ditinggalkan oleh ya seorang muslim. Makanya kalau ya masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah, berjumpa dengan istri kita, berjumpa dengan anak-anak kita, ya berjumpa dengan siapa saja, harusnya yang paling pertama mendapatkan doa yang paling agung ini adalah keluarga kita. Jangan dibalik.
keluar masuk rumah tidak salam-salam. Ya, ketemu dengan, padahal ini luar biasa. Kita doakan anak kita agar kemudian Allah merahmatinya, mencintainya, memberkahinya, dan seluruh yang ada di dalam rumah itu. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, maka setelah kita memahami makna salam ini, maka ya kita harus tahu ya apa amanah yang dititipkan oleh ya salam ini. Maka tadi kami sudah sampaikan bahwasanya ketika si A salam kepada si B, maka itu tidak sekedar keluar dari lisannya. Ketika si B kemudian membalas salam si A, maka itu juga tidak sekedar keluar dari lisannya, tapi ada di dalamnya amanah. Ya, mungkin saja kalau kita ya ibaratkan ada perjanjian di dalamnya, ada yang ditandatangani. Itu yang harus disadari. Apa yang ditandatangani jamaah sekalian? Nah, itu tadi. Kalau kita mendoakan keselamatan, maka pastikan saudara kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana cara menyelamatkan saudara kita di akhirat? Kalau di dunia tadi sudah jelas. Ya, bagaimana supaya saudara kita selamat di akhirat terhadap di dunia terhadap diri kita? Pastikan kita, lisan kita itu selamat ya terhadap saudara kita. Kita tidak mengganggunya dengan lisan kita, kita tidak menyakitinya dengan lisan kita, perbuatan kita, hati kita. Di akhirat ya, dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW ya bersabda, an unsur akhoka zaliman au masluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizolimi. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasul, kalau saudara kita dizolimi, itu wajar kita tolong. Ya, tapi di sini kan kalau saudara kita berbuat zalim, Rasul mengatakan tolong dia. Kata sahabat, bagaimana caranya ya Rasul? Saya menolongnya dan sementara dia berbuat zalim, masa dia melakukan keburukan baru kita bantu dia melakukan keburukan? Seperti apa ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, membantu menolong saudaramu untuk berbuat zalim maknanya adalah engkau cegah dia dari melakukan kezaliman. Itu maknanya. Maka sesungguhnya jika engkau mencegahnya, menasehatinya, maka engkau telah menolongnya dalam hal berbuat zalim. Maka kalau kita mengucapkan salam, maka kita harus pahami bahwa cara menyelamatkan saudara kita dari konsekuensi dari salam itu, dari amanah salam itu, dari tanda tangan yang kita sepakati itu, bahwa kita saling menyelamatkan di dunia dan di akhirat, maka kita selamatkan di akhirat agar tidak masuk ke dalam neraka Allah. Dengan cara apa? Ketika kita melihat saudara kita di dunia ini terjerumus ke dalam kesalahan, terjerumus ke dalam keburukan, maka nasihati dia, rangkul dia untuk kemudian bisa keluar dari perbuatan maksiat tersebut. Inilah konsekuensi salam yang perlu kita tegakkan tatkala kita telah memberikan salam kepada saudara kita. Demikian juga sebaliknya saudara kita terhadap diri kita. Bapak Ibu jamaah taklim subuh yang ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yang paling terakhir ini poin-poin pentingnya saja. Setelah ini sudah kurang lebih 30 menit ya, sudah lewat ya 20 menit kita taklim. Kita akan lanjutkan di luar ya, adab-adab salam ya, adab-adab salam. Setelah kita tahu maknanya, setelah kita pahami apa konsekuensinya kalau kita salam, yang ketiga adab. Bagaimana adabnya salam? Yang pertama adalah tentu kita bersemangat menebarkan salam, sebab ini akan menjadi jalan tumbuhnya persaudaraan dan saling menyayangi di antara kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah ketika berjumpa dengan saudara kita, maka bersegeralah mengucapkan salam. Ya, bersegeralah mengucapkan salam. Ya, karena yang mana lebih mulia, yang mengucapkan salam dengan yang menjawab salam? Maka dalam sebuah hadis
bersegera untuk mengucapkan salam tatkala berjumpa atau berpisah dengan saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah berusaha memakai redaksi yang sempurna tatkala kita salam. Ya, karena dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 86, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan, diberikan salam, maka balas salam itu dengan yang lebih baik. Ya, tapi kalaupun tidak mampu menjawab atau membalas dengan yang lebih baik, maka minimal setara. Ya, minimal setara. Ini juga yang menjadi kias. Ya, kalau misalnya kita dizolimi oleh saudara kita mendapatkan keburukan, ya boleh membalas kalau memang kita tidak mampu tahan, tapi pastikan balasannya itu sepadan. Nah, jangan melewati batasnya. Tapi kalau kita memilih untuk sabar, tidak membalas keburukan itu, ini yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi membalasnya juga dibolehkan dalam syariat. Nah, ini dari ayat ini. Artinya ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita, kalau orang memberikan kebaikan harus dibalas. Ini ayat ini. Ya, artinya di sini para ulama mengambil ini dalil bahwasanya saat menjawab salam itu harus kita jawab dengan yang lebih sempurna. Orang memberikan salam, Assalamualaikum, jangan jawab Waalaikumsalam. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ berarti dia sepadan. Sementara ayat ini mengatakan, ya, fahayyu bi ahsana minha. Hendaknya engkau membalasnya yang lebih baik. Bagaimana yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullah. Minimal di situ. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, wabarakatuh. Nah ini, maka sama dengan dalam hal yang lain. Kalau tetangga kita atau siapalah di luar, di mana kita, di tempat kerja kita ada yang memberikan kebaikan, balas kebaikan itu dengan yang lebih baik. Nah, maka hendaknya kita memberi salam atau menjawab salam dengan memakai redaksi yang sempurna. Kemudian berikutnya adalah disunnahkan mengulangi salam hingga 3 kali. Ya, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasul itu apabila menuturkan satu nasihat, satu kata, beliau mengulanginya 3 kali. Ya, 3 kali hingga dapat dipahami. Nah, ini yang perlu kita tangkap poinnya, bukan sekedar 3 kalinya saja yang diketahui. Ya, dan jika mendatangi suatu kaum, Rasul itu mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa maknanya? Bukan 3 kali betul, ada lanjutan hadisnya sampai dia dipahami. Tidak ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan itu maknanya 3 kali. 3 kali itu maksudnya, misalnya kalau kami salam kepada jamaah, ketika kami salam kemudian dijawab mungkin sebahagian saja. Ternyata kami lihat ada yang sementara bicara, ada yang ngobrol atau tidak dengar. Saya bisa ulangi salam lagi yang kedua, assalam, untuk memastikan ya semuanya menjawab salam. Sekalipun ya itu ya bisa saja kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa, ini hanya adabnya saja. Kalau sekiranya banyak jamaah yang tidak atau ingin kemudian bagaimana menarik perhatian jamaah agar bisa fokus ke kita, bisa diulangi sampai 3 kali. Nah, sama dengan ya kalau ketemu dengan saudara kita salam, tapi dia tidak jawab, bisa saja dia tidak dengar. Maka disinilah berfungsi hadis ini. Kalau saudara kita tidak dengar, ulangi. Ya ulangi kedua kalinya. Oh, salam 2 kali, masih tidak didengar, mungkin bisa saja. Ulangi sampai 3 kali, cukup 3 kali. Ya, inilah juga yang dikiaskan ulama kita. Kalau kita nelpon, ya nelpon, kita nelpon dan diangkat, itu batasannya cukup sampai 3 kali saja. Bisa saja saudara kita sangat super sibuk, jangan ganggu. 1 kali kita penting sekali, 1 kali dan diangkat, telepon lagi dan diangkat, telepon lagi
ya sunnah-sunnah atau adab-adab saat kita salam. Kemudian yang terakhir dari sekian banyak adab adalah disunnahkan mengangkat suara ya ketika salam dan menjawab salam. Ya bukan mengangkat suara maknanya berteriak. Oh, wah, tidak demikian jemaah sekalian. Ya, tapi disunnahkan di sini adalah ya tentu agar kemudian orang yang kita beri salam itu didengarkan dengan baik. Nah, kemudian kita yang mendengarkan juga menjawabnya dengan mengangkat suaranya agar kemudian saling mendoakan itu bisa hadir dalamnya. Oh ya, paling terakhir hukum ya, ini kami luput tadi jemaah sekalian. Ya saya kira terkait dengan hukum salam ini ya ijma para ulama ya memberi salam itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Jadi kalau seseorang, tapi di sini ya kami ingin garis bawahi di sini, kalau kita berbicara sunnah ya bukan kita pahami bahwa kita seenaknya meninggalkannya. Ya kalau kita berbicara sunnah itu adalah motivasi untuk meraihnya. Jangan kan sunnah Ustaz, ya tidak usah salam karena ada banyak dosa. Memang dari sisi dosa tidak berdosa, ya tapi kan kita kehilangan pahala besar di dalamnya. Ya kita kehilangan pahala besar. Ya kemudian ya ada pun menjawab salam, ini ijma para ulama ini hukumnya adalah wajib. Ya wajib berdasarkan dalilnya tadi yang Quran surah An-Nisa ayat ya 56 yang kami bacakan tadi. Ya, insyaallah panjang sekali pembahasan tentang ya salam ini. Ya, ini masih ada 5 hak berikutnya. Ya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya, dan pertemuan hari ini yang kita syarah adalah tentang ya hak muslim terhadap muslim lainnya yang berkaitan dengan salam ini. Demikian dari kami, mohon maaf ya jika waktunya terlalu panjang. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum ditutup. Ya, saya kita jawab di luar mungkin ini. Iya, saya tidak dengar mungkin dari seperti itu. Ini sunnah saya dapat Ustaz dan juga hukumnya. Lalu bagaimana ini salam Ustaz? Memberi dan menjawab salam kepada non-muslim. Oh ya, non-muslim. Oh ya. Karena sudah masalah ini. Ya, betul. Ya, terhadap non-muslim ya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kalau kita ketemu dengan non-muslim, adabnya itu adalah kita tidak mendahulunya salam kepadanya. Kalau itu non-muslim, ya. Tapi kalau dia salam, ya non-muslim ini salam kepada kita, maka kita jawab salamnya. Tapi dijawabnya adalah dalam hadis disebutkan wa'alaikum. Situ saja. Itu adabnya. Ya, jangan kalau kita ketemu orang muslim kita yang mendahulunya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kita tidak mendahulunya? Kata ulama kita, ini memberikan gambaran bahwa Islam itu adalah agama yang tidak ada di atasnya lagi. Kita memberikan satu gambaran kepada ya saudara kita yang di luar Islam bahwasanya ya Islam itu adalah agama yang tinggi, ya agama yang mulia. Ya, jadi kalau ketemu dengan non-muslim, adabnya adalah kita tidak mendahulunya, sekalipun ya di adab yang lain ya kita dituntut untuk bersegera mengucapkan salam ketika bertemu, tapi itu disunnahkan ketika bertemu sesama muslim. Dan kalau non-muslim, kalau dia ucapkan salam, maka kita jawabnya wa'alaikum. Sampai di situ saja jawabnya. Ya, demikian. Ya, mungkin bisa dari jamaah kalau misalnya ada yang ini, nanti kita lanjutkan juga di luar insyaallah. Ya, baik. Jika tidak ada, kita insyaallah lanjutkan di luar. Insyaallah di luar lebih santai, ya, lebih rileks lagi, dan bisa kita saling diskusi, dan kalau ada yang memberikan nasihat, masukan terkait materi ini, itu bisa kita lanjutkan di luar. Demikian jemaah sekalian, subhanallah wa bihamdihi.
asyhadu an la ilaha